Hanya satu alasan, ada beberapa negara barat, bahkan banyak, yang tidak senang kepada Turki saat ini hanya karena Erdogan yang bisa memperlihatkan ketokohannya sebagai seorang muslim, memperlihatkan keislamannya dengan jelas gitu. Nah, oleh sebab itulah maka ketika pemilihan terakhir ini, kekuatan-kekuatan untuk menjegal Erdogan itu sangat luar biasa. Tapi bukan orang biasa juga, sangat pintar dan ulung, sehingga beliau bisa menghadapi semua itu. Sebenarnya Indonesia ini bisa mempergunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari Amerika. Karena Amerika punya kepentingan dengan Indonesia. Kata bebas aktif itu bukan berarti tidak punya posisi. Jadi jangan sampai kita karena atas nama bebas aktif itu, lalu kemudian kita tidak berani mengambil posisi dalam sebuah kepentingan. Kapan Indonesia bisa mainkan peranan dalam dunia global gitu? Presiden Jokowi sampai ke Ukraina, sampai kepada Rusia. Tapi pertanyaannya adalah konsepnya apa gitu? Apa yang ditawarkan gitu loh untuk bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina? Kalau jalan-jalan mah siapapun bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa, bertempat tinggal cukup jauh, saya katakan cukup jauh. Beliau hadir di tengah-tengah kita melalui via Zoom. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan umat muslim di Amerika Serikat. Untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan langsung beliau. Beliau ini adalah imam besar Islamic Center New York dan juga direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid di kawasan timur New York, Amerika Serikat. Kita langsung menyapa beliau, Bapak Kiai Samsi Ali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Imam Syamsi Ali saja. Oke. Biar lebih singkat. Lebih singkat Pak Imam Samsi Ali saja. Ya, betul. Pak Imam, ini ada yang menarik nih sebenarnya ya. Kalau kita lihat perkembangan Islam di Amerika Serikat pasca menangnya Joe Biden ya. Ya. Di masa lalu kita melihat presiden-presiden sebelumnya itu sepertinya tidak terlalu harmonis ya, tidak terlalu harmonis dengan kaum muslim yang ada di Amerika. Itu pandangan saya, orang yang jauh berada di luar Amerika. Tapi setelah kemenangan Joe Biden, kita lihat bahwa Amerika lebih harmonis dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di New York. Apalagi kalau kita lihat kebijakan politik luar negeri Amerika ini lebih lebih bersahabat dengan dunia Islam. Itu kita bisa lihat ketika pertama kali Erdogan dinyatakan menang, mungkin kalau saya tidak salah Pak Kiai, kepala negara yang pertama memberikan selamat kepada presiden terpilih Tayyip Erdogan itu adalah Joe Biden ya. Itu yang saya tangkap. Belum lagi kalau kita lihat Afgan, setelah Joe Biden menang, kita lihat sama-sama kita saksikan bahwa tidak lama setelah itu pasukan Amerika Serikat ditarik ya 100% dari Afghanistan. Ini semua memberi gambaran kepada kita bahwa Joe Biden orang yang sangat cinta damai. Yang pertama, kemudian Joe Biden adalah orang yang ingin membangun kembali silaturahmi dengan negara-negara Islam yang dikenal selama ini mungkin agak ada jarak dengan pemerintahan Amerika. Dan ada isu-isu juga, bukan isu ya, ada informasi juga yang berkembang. Pak Imam Samsi Ali ini adalah salah seorang yang masuk di dalam tim sukses Joe Biden. Jadi kadang-kadang kita berpikir alhamdulillah Pak Imam ada di sana, jadi bisa memberikan masukan-masukan yang positif sehingga kebijakan-kebijakan politik luar negeri Joe Biden, kalau yang saya tangkap itu sangat bersahabat dengan dunia Islam. Yang ingin saya tanyakan, kalau Pak Imam Samsi Ali sendiri melihat ini kan pasti cukup dekat nih dengan Joe Biden. Apakah memang Joe Biden ini beda dengan presiden-presiden pendahulunya? Baik dari segi karakter ya,
karakter maupun mungkin dari mindset ya serta kebijakan-kebijakan luar negerinya terhadap dunia muslim. Ya. Jadi terima kasih pertama kali ini sudah diberikan sebuah kehormatan di channel yang keren ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Dan Allah. berkah selalu. Pertama saya ingin mengatakan bahwa interaksi antara Islam dan Amerika ini itu dinamikanya sangat fluktual, ya naik turun ya. Kalau kita melihat sejarah pemimpin Amerika ini dari dulu sampai sekarang ini, itu sebenarnya banyak ditentukan oleh pertama partai dan yang kedua juga personalitas dari presiden yang terpilih dari partai manapun. Tapi secara umum dulu dapat saya katakan bahwa memang Partai Demokrat itu jauh lebih bersahabat kepada komunitas Muslim dibandingkan dengan Partai Republikan. Hal itu disebabkan karena Partai Republikan itu didukung oleh kelompok konservatif yang cukup ekstrim ya. Dan sayangnya justru mereka sebenarnya sangat cocok dengan umat Islam karena mereka punya nilai-nilai moralitas yang sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tapi sayang sekali mereka merasa bahwa mereka adalah orang Amerika yang harus memiliki Amerika, khususnya dari kalangan Christian Evangelicals. Oleh karena itulah maka komunitas Muslim selalu membangun kedekatan dengan Partai Demokrat dari dulu. Apalagi Afro-American yang memang sejarahnya selalu menjadi bagian dari Partai Demokrat. Itulah sebabnya kalau kita melihat presiden dari misalnya kita ambil yang dari Clinton saja, itu sudah sangat dekat dengan komunitas Muslim. Clinton misalnya membela orang Islam di Bosnia ketika itu dari pembasmian Serbia. Demikian juga seterusnya Barack Obama. Ya. Sebaliknya Bush ya pertama memerangi Irak karena diminta oleh Saudi Arabia. Kemudian anaknya Bush Junior juga memerangi Irak, Saddam Hussein ya. Dan kemudian apalagi ketika Donald Trump naik. Nah, Joe Biden sendiri selain sebagai Demokrat juga karena memang beliau adalah politisi yang sangat berpengalaman. Pengalaman yang panjang ini menjadikan beliau banyak berinteraksi dengan komunitas Muslim di Amerika dan juga di dunia internasional. Dan itu kemudian memberikan bekal yang cukup banyak bagi beliau, minimal pengetahuan dasar tentang siapa orang Islam dan apa Islam itu. Jadi tidak ada semacam kecurigaan, apalagi ke permusuhan dan kebencian seperti yang terjadi di zaman Donald Trump. Kedekatan kita kepada Joe Biden ini juga karena refleksi dari apa yang terjadi waktu Donald Trump, di mana Donald Trump betul-betul kita merasakan tantangan luar biasa karena Donald Trump itu bahkan ingin melarang orang Islam masuk Amerika dengan apa yang disebut Muslims ban ketika itu. Dan oleh karenanya keterpilihan Joe Biden ini sedikit banyak ditentukan oleh komunitas Muslim karena hampir 80% komunitas Muslim yang punya hak pilih di Amerika itu memilih. Dan boleh dikatakan hampir 99% memilih Joe Biden. Itulah sebabnya Joe Biden ketika berkampanye dulu sempat membaca hadis Rasulullah. Ya, pada siapa kalian melihat kemungkaran maka robalah dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak bisa maka dengan hati. Bahkan beberapa pertemuan selanjutnya beliau membacakan beberapa ayat, menyebutkan beberapa ayat Al-Quran. Tapi intinya adalah memang ada kedekatan-kedekatan dengan Presiden Biden ini karena memang sudah sangat panjang sekali berinteraksi dengan komunitas Muslim. Selain memang karena menjadi bagian dari Demokrat yang selalu bersahabat dengan komunitas Muslim dibandingkan dengan Republikan. Nah, tapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada di dunia Islam, saya kira tergantung juga. Penarikan pasukan dari Afghanistan itu memang saya kira karena mau tidak mau sudah terpaksa. Karena ketika itu Amerika sudah menyadari betul bahwa sudah begitu banyak pengorbanan, sementara tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada Amerika. Kecuali justru setiap hari begitu banyak pengeluaran Amerika untuk tentara mereka di Afghanistan. Sementara ketika Joe Biden naik pertama kali menjadi presiden, meninggalkan ada semacam resesi ekonomi setelah Donald Trump selesai berkuasa ketika itu. Maka mau tidak mau memang harus menarik pasukan dari Afghanistan. Timur Tengah yang lain tentu kita melihat kepada Palestina dan Israel ini isu yang klasik yang tidak pernah berubah. Kenapa? Karena saya kira sistem Amerika masih selalu memandang bahwa Israel lah sebagai partner demokrasi Amerika di Timur Tengah. Dan oleh karenanya siapapun menjadi presiden selalu memberikan pembelaan kepada
Israel, walaupun Donald Trump sekali lagi sangat ekstrim karena tiba-tiba mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bahkan memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Tapi siapapun presiden di Amerika, selama tatanan politik dalam negeri Amerika ini belum berubah, maka selalu akan memberikan dukungan kepada Israel. Saya kira itu dulu, mungkin bisa kita kembangkan diskusi. Ya, Pak Ustadz, ini kan menarik nih ya, kalau saya lihat perjalanannya Joe Biden, pernah jadi wakil presiden dari Barack Obama, kemudian pada akhirnya jadi presiden. Kalau kita lihat lebih jauh, memang ada perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok antara profil Barack Obama dengan Joe Biden ini, dari segi kebijakan-kebijakan yang diambil saya lihat. Saya bisa mungkin menafsirkan sedikit bahwa Joe Biden ini lebih soft mungkin ya. Walaupun juga Barack Obama tampilannya lebih soft, tapi kebijakan-kebijakan Joe Biden yang kita tangkap terhadap dunia Islam itu jauh lebih bersahabat, jauh lebih soft juga. Dan yang paling menarik ketika Joe Biden jadi presiden Amerika, peran sebagai polisi dunia itu beransur-ansur sedikit dihilangkan ya. Presiden-presiden pendahulunya itu selalu mengambil peran yang dominan bahwa Amerika itu adalah polisi dunia, di mana ada peperangan Amerika selalu tampil di situ ya. Nah, ini kita bisa lihat ketika Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina, Amerika sampai detik ini juga masih slow gitu ya, tidak menampakkan suatu agresivitas untuk melakukan langkah-langkah yang ofensif di sana. Lebih menempatkan posisinya sebagai negara yang netral, negara yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Itu yang kita tangkap dari luar. Dan yang terakhir lagi seperti tadi yang saya katakan, Joe Biden adalah kepala negara yang pertama nih kalau nggak salah yang menyampaikan ucapan selamat terhadap Tayyip Erdogan. Kita tahu bahwa yang kita tangkap, lagi-lagi yang kita tangkap bahwa mungkin Turki ini penduduknya tidak sebesar Indonesia ya, tapi Turki boleh dikatakan dia menjadi representasi negara Muslim dan representasi pemimpin Muslim yang disegani Tayyip Erdogan ini. Walaupun mungkin kita secara jumlah lebih besar, tapi Tayyip Erdogan ini lebih merepresentasikan sebagai pemimpin Muslim dari Presiden Indonesia, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian juga bahwa ketika Erdogan menang di Turki, banyak negara-negara Eropa yang kelihatannya takut ya, takut. Belum lagi kebijakan-kebijakan Erdogan yang tiba-tiba misalnya, bukan tiba-tiba, memang seharusnya ya, tapi Erdogan lah yang satu-satunya presiden yang bisa mengambil langkah itu. Ketika menjadikan kembali Hagia Sophia jadi masjid, dan ada beberapa negara-negara Eropa yang termasuk negara NATO memprotes kebijakan itu. Tapi lagi-lagi pada saat itu Amerika mengambil posisi yang tidak terlalu ekstrim terhadap Turki, bahkan lebih bersahabat ya kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya. Walaupun mungkin dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya bahwa Turki juga banyak mengecewakan Amerika Serikat karena mungkin lebih banyak menjalin kerjasama ekonomi kepada negara-negara yang bukan sekutu Amerika. Yang ingin saya tanyakan Pak Imam, apakah memang kebijakan Joe Biden terhadap Turki pada saat ini adalah kebijakan yang ingin direalisasikan bahwa Amerika itu sudah bukan Amerika yang lalu, bukan lagi Amerika yang mengenal yang namanya Islamophobia. Kira-kira begitu. Saya kira boleh saja ditafsirkan demikian ya, tapi kita harus memahami bahwa Amerika ini kan sebuah sistem. Dan satu keunikan Amerika itu bahwa Amerika itu tidak ditentukan oleh personalitas, bahkan seorang presiden sekalipun, tapi sistem. Dan sistem itu kan ada yang menggerakkan, ada yang saya biasa istilahkan itu hidden power. Jadi beda dengan Indonesia Pak Imam ya, orang yang tergantung kepada presidennya, bukan sistemnya. Nah itulah barangkali perbedaan. Bahkan di Indonesia kita itu presiden pun tidak, negara pun tidak tergantung terkadang kepada presiden, tergantung siapa yang kontrol presiden. Sayang sekali ya. Bahkan saat ini kita melihat bagaimana Indonesia terkadang ya tergantung
segelintir tangan tokoh-tokoh politik ya, Ya. yang kemudian menguasai negara kita itu. Maka di Amerika ini sistem yang sesungguhnya berkuasa, dan oleh karenanya ketika kita melihat tatanan global yang sedemikian complicated ya, komplikasi sekarang ini, di mana misalnya kekuatan dunia itu tidak lagi terfokus pada satu poros, bahkan pada poros Amerika dan sekutunya. Justru sekarang ini kan misalnya akan terbentuk apa yang disebut dengan BRICS, di mana India, Afrika Selatan, Cina dan sebagainya itu menjadi satu blok sendiri, termasuk Rusia. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadikan Amerika berpikir ulang bagaimana agar kekuatannya dia di beberapa kawasan itu yang sudah mulai tergerogoti itu harus menjadi kuat kembali. Misalnya Indonesia ya, sebenarnya Indonesia ini bisa mempergunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari Amerika. Kalau sekiranya Indonesia bisa menyadari dan tidak terlalu dipandang sebagai Chinese centric misalnya, sehingga Amerika harus kemudian menjaga jarak gitu. Nah, kenapa? Karena Amerika punya kepentingan dengan Indonesia di Asia Pasifik. Indonesia sebagai negara besar, ya dengan emerging economy, dengan penduduk yang luar biasa, saya kira Amerika punya kepentingan itu. Tapi apakah Indonesia menangkap peluang tersebut? Nah, itu tergantung saja. Justru mungkin karena duit, mungkin karena uang, mungkin karena kapital, pendanaan, sehingga Indonesia terlalu dipandang mencorong kepada Cina gitu ya. Nah, intinya adalah begini. Kalau Joe Biden pertama kali menyampaikan selamat kepada Erdogan, saya kira itu tradisi ya pemimpin dunia ya. Saya nggak tahu apa beliau yang pertama atau justru Anwar Ibrahim. Karena pada saat ini memang ada dua pemimpin negara Islam yang cukup dominan. Selain Erdogan juga tentu Anwar Ibrahim, baik dari segi keistiqamahan dalam iman dan Islamnya maupun dalam intelektualitasnya. Saya kira Pak Anwar Ibrahim sangat luar biasa dan sangat dekat dua pemimpin ini. Jadi saya nggak tahu siapa yang pertama kali, tapi anggaplah misalnya Joe Biden memberikan pertama ucapan selamat, apakah itu bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwa memang dia sudah mulai mendekat kepada dunia Islam dan kemudian mengurangi Islamofobia. Walaupun saya berani mengatakan bahwa memang sekali lagi Demokrat dan Joe Biden memang tidak memiliki tendensi yang anti-Islam ya. Tapi apakah Amerika dengan itu kemudian terjadi perubahan, itu masih kita lihat. Nah, pastinya begini, dengan konstelasi political global atau global politik sekarang ini, politik global sekarang ini, dengan perang Rusia dan Ukraina misalnya, dan bagaimanapun juga peran Rusia dan Ukraina itu Amerika sesungguhnya dan NATO yang kemudian dipandang, diwakilin oleh Ukraina. Karena sebenarnya Ukraina itu hanya menjadi tempat pertarungan antara Rusia dan lawan kekuatan global yang lain, dan termasuk ini Amerika dan NATO tentunya. Dan sehingga pada saat ini Amerika itu memang betul-betul harus jeli menjalin hubungan dengan siapapun, termasuk dengan Turki misalnya, karena Turki memiliki posisi yang sangat strategis sekali. Dengan Rusia bisa terbangun hubungan yang baik, dengan India bisa terbangun hubungan yang baik, dengan Iran juga demikian, dengan Cina juga demikian. Sehingga kalau Amerika tidak mendekati Turki, maka Amerika akan kehilangan sekali. Apalagi Turki tentunya adalah anggota NATO dan menjadi bagian dari negara-negara Eropa. Dan oleh karenanya Amerika saya kira tidak akan bisa meninggalkan Turki itu. Oleh sebab itulah maka wajar kalau Joe Biden begitu sangat ingin memperlihatkan kedekatan kepada Erdogan atau Turki. Walaupun kita tahu bahwa kembali kepada sistem Amerika tadi itu, ya Erdogan tidak dikehendaki oleh sistem yang ada di Amerika untuk menang, karena dianggap ya ancaman kepada sistem yang ada. Apapun sistem, terjemahan sistem itu apapun itu nanti kita bicarakan. Tapi ada sistem yang masih terancam dengan dengan naiknya Erdogan di Turki itu, karena ini ancaman. Dan selalu dilihat bahwa Islam ini bisa menjadi ancaman kepada existence sistem yang ada atau sistem yang ada sekarang ini. Dan oleh karenanya begitu berkali-kali Erdogan untuk diturunkan dengan macam-macam lah. Kita udah tahu bagaimana usaha kudeta ya kepada Erdogan itu berkali-kali. Dan tentu ada kekuatan di balik dari itu. Nah, oleh sebab itulah maka ketika pemilihan terakhir ini, kekuatan-kekuatan untuk menjegal Erdogan itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi ya Erdogan saya kira bukan orang biasa juga, sangat pintar dan memang politisi yang sangat senior dan ulung, sehingga beliau bisa menghadapi semua itu. Jadi sekali lagi Amerika ini tentu sadar betul bahwa terjadi perubahan konstelasi kekuatan dunia. Dan itu yang kemudian menjadarkan Amerika bahwa Amerika tidak bisa lagi seangkuh seperti dulu.
Tidak bisa lagi merasa bahwa seenaknya saja mencaplok negara lain atau menguasai negara lain atau mempengaruhi negara lain atau misalnya menurunkan penguasa negara lain seperti masa-masa yang lalu. Karena sekarang ini kekuatan itu sudah di-sharing oleh semuanya gitu. Tidak ada lagi sebenarnya kekuatan tunggal sekarang. Bahkan istilah Amerika sebagai superpower itu sebenarnya perlu didefinisikan kembali. Apa arti dari superpower itu? Karena kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka sungguhnya China sekarang memang sangat kuat sekali dalam hal perekonomian. Demikian juga misalnya dengan Turki dan bahkan Rusia sendiri. Bayangkan kalau Turki, India, Rusia, kemudian negara-negara Iran juga termasuk bisa bekerja sama membangun kekuatan, maka ini adalah sebuah blok baru dalam kekuatan dunia itu. Dan ini tentunya dikhawatirkan oleh Amerika. Jadi apalagi Amerika memang merasakan bahwa Saudi Arabia misalnya sebagai negara yang paling berpengaruh di kalangan negara-negara Arab tidak terlalu bersahabat kepada Joe Biden. Hal itu karena disebabkan oleh pembunuhan wartawan BBC itu, siapa namanya, Khashoggi ya, Khashoggi. Di mana Joe Biden begitu sangat kritis sekali dengan itu, sehingga Pangeran Muhammad bin Salman ini sangat-sangat tidak senang dengan Joe Biden. Maka kesadaran tentang ketidaksenangannya Muhammad bin Salman kepada Joe Biden ini disadari bahwa kalau tidak berusaha untuk melakukan pendekatan persuasif kepada negara-negara yang lain di Timur Tengah termasuk dengan Turki, maka boleh jadi Amerika betul-betul kehilangan kekuatan di Timur Tengah, dan di sini kemudian Rusia akan bisa mengambil kesempatan, termasuk Iran tentunya yang seringkali ditakuti. Jadi saya kira semua ini kalau kita ambil taken into consideration ya, saya kira menjadi bahagian kenapa Biden nampak seperti memperbaiki ya perlakuan atau karakter kepada Joe Biden khususnya, Erdogan khususnya, dan dunia Islam secara umum. Pak Kiai, apa keuntungan ya bagi dunia Muslim bagi kemenangan Erdogan di Turki ini? Apakah bisa menjadikan kekuatan Muslim itu menjadi menyatu dan bisa menekan Amerika agar kebijakan-kebijakan Amerika itu bisa tidak memberikan dukungan penuh terhadap Israel? Ini sangat sangat komplikasi sebenarnya, very much complicated ya, untuk kita bisa elaborasi. Karena pertama, memang kita tahu bahwa Erdogan dan Turki ini memainkan peranan politik global yang sangat pintar sekali. Di satu sisi, Turki membangun hubungan diplomasi dengan Israel, dan itu sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya. Dan itu menjadi salah satu sebenarnya persyaratan yang tidak tertulis untuk diterimanya Turki untuk menjadi anggota NATO. Dan ketika menjadi anggota NATO, berarti dia menjadi bagian dari NATO. Siapapun yang menyerangnya, maka semua anggota negara NATO harus membelanya, kan begitu. Nah ini kan strategi yang sangat penting sekali. Tapi apakah Turki kemudian akan menjadi pelopor bagi bersatunya negara-negara Islam? Ini juga masih sesuatu yang tidak jelas, karena ada negara yang kemudian belum terlalu senang dengan Turki, termasuk Saudi Arabia. Terjadi semacam persaingan yang kurang sehat, dan ini bersifat historis. Dari dulu pun sebenarnya kerajaan Saud di Saudi Arabia itu dan Ottoman Empire yang berpusat di Turki itu tidak pernah akur, dan sampai sekarang ini pun sebenarnya masih berpengaruh kepada hubungan Turki dan Saudi Arabia. Dan oleh karenanya Saudi Arabia sebenarnya tidak terlalu senang ketika Turki stable atau stabil, dan apalagi menjadi kuat. Dan sekarang ini memang diakui atau tidak, Turki itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di Timur Tengah. Ekonominya sangat maju, kekuatan militernya sangat maju, stabilitas politiknya juga luar biasa dengan kepemimpinan Erdogan, dan tidak lagi betul-betul dikungkungin oleh militer gitu ya, seperti pada masa-masa yang lalu. Nah, sehingga Turki betul-betul berada di garda terdepan yang sebenarnya tidak ada alasan untuk mengkritik. Hanya satu alasannya saja kenapa ada beberapa negara barat, bahkan banyak, yang tidak senang kepada Turki saat ini, hanya karena Erdogan yang bisa memperlihatkan ketokohannya sebagai seorang Muslim yang komitmen gitu, memperlihatkan keislamannya dengan jelas gitu. Nah, dan satu sisi juga bahwa Erdogan itu bisa bermain dua kaki, bisa salaman dengan Presiden Israel, ya bisa salaman rangkulan dengan Presiden Israel, tapi pada saat yang sama bisa mengkritik Israel dengan sangat keras gitu. Ya, kita pernah melihat bagaimana Erdogan dalam satu majelis ya, satu meja dengan Presiden Shimon Peres ketika itu sampai mengeluarkan kata-kata yang keras gitu ya. Nah, ini contoh saja bahwa Erdogan itu adalah orang yang bisa memainkan politik secara baik
dan untuk kepentingan Turki dan dunia Islam gitu. Dan ini sebenarnya bisa dipelajari oleh dunia Islam yang lain gitu ya. Bagaimana dunia Islam bisa bersatu itu akan banyak ditentukan oleh bagaimana pemimpin di negara-negara yang lain melihat pentingnya untuk membangun kebersamaan dan persatuan. Saya masih melihat bahwa ini agak berat ke depan karena masing-masing negara punya kepentingan nasional yang terkadang tidak bisa dipertemukan. Saya kebetulan khutbah di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekali sebulan. Jadi saya ketemu banyak sekali diplomat-diplomat dari hampir semua negara Islam. Terkadang ketika saya salaman dengan diplomat dari satu negara, maka diplomat yang lain dari negara yang lain itu nggak mau mendekat gitu. Nah, itu kan satu contoh saja bahwa begitu susah untuk kita bisa menyatukan orang Islam ini. Dan oleh karenanya apapun yang terjadi, saya kira Erdogan ini adalah sosok yang betul-betul unik. Saya kira seorang Muslim unggul, pemimpinnya unggul, dan saya kira pemimpin Muslim yang lain harus banyak belajar, bisa memainkan ya situasi untuk meraih kepentingan bagi kepentingan nasionalnya maupun kepentingan dunia Islam. Pak Kiai, tadi ini menarik, ada yang disampaikan Pak Kiai bahwa blok itu sekarang tidak terbagi dua saja ya. Blok Rusia dan blok Amerika di masa lalu kita kenal dengan superpower. Tapi negara-negara lain bisa menyatukan beberapa negara dan menjadi blok tertentu juga. Katakanlah Cina menjadi blok tersendiri. Kalau misalnya kita paham betul bahwa Indonesia ini kan menganut politik luar negeri yang bebas aktif, non-blok, tidak berpihak nih. Menurut dia tidak berpihak kepada Rusia, tidak berpihak kepada Amerika, tapi seperti tadi yang Pak Imam sampaikan, mungkin main matanya lebih banyak ke China, kan gitu, main matanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam situasi-situasi tertentu, kalau saya ingin minta pandangan Pak Imam, kalau dipaksa nih, ada keadaan-keadaan tertentu, Indonesia harus menentukan dia harus beralih ke blok mana. Apakah kalau Indonesia masuk ke blok Cina, Rusia, atau Amerika, mana yang lebih menguntungkan nih? Saya kira tergantung kebutuhan Indonesia ya, dan tergantung bagaimana kecenderungan untuk menafsirkan kebutuhan. Misalnya sekarang ini kan kalau kita melihat pemerintah tentu merasa sangat butuh kepada dana dan kapital. Dan kebetulan Cina punya kapital yang besar. Nah tentu mereka merasa bahwa inline cenderung kepada Cina akan lebih menguntungkan. Juga dalam hal perdagangan dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira bagaimanapun juga dengan segala kekurangan yang ada, saya ingin mengatakan bahwa Amerika ini adalah tetap negara yang sangat-sangat kuat sekali. Secara militer itu belum bisa disaingin oleh siapapun. Secara ekonomi juga, fundamental perekonomian Amerika ini sangat kuat. Segoncang apapun perekonomian dunia, itu kita yang hidup di Amerika ini masih merasakan ada stabilitas. Kita bisa makan, kita bisa beli, daya beli kita ada gitu ya. Artinya fundamental perekonomian sangat kuat gitu, fondasi perekonomian sangat kuat. Ya mungkin nampak di perdagangan di atas itu hiruk pikuknya banyak, gitu. Wall Street kadang jatuh gitu dan sebagainya. Tapi masyarakat tetap saja bisa makan, bisa hidup dengan menikmatin kemakmuran yang ada dan sebagainya. Jadi Amerika ini saya melihat adalah satu negara yang saya kira tidak bisa untuk menjauh ya sampai saat ini pun. Dan oleh karenanya sangat disayangkan misalnya kalau Indonesia menjauh dari Amerika dengan universitas-universitas saja. Universitas-universitas terbaik masih tetap ada di Amerika dan lain sebagainya. Nah, dan banyak lagi yang lain tentunya. Tapi intinya begini. Kata bebas aktif dalam foreign policy, kebijakan luar negeri, itu bukan berarti tidak punya posisi. Jadi jangan sampai kita karena atas nama bebas aktif itu, lalu kemudian kita tidak berani mengambil posisi dalam sebuah kepentingan. Ya. Jadi jangan kita salah tafsir dengan kata bebas aktif itu. Justru terkadang harus ada posisi untuk menentukan arah kebijakan nasional kita, apalagi dalam konteks mengambil bagian dari kebijakan global. Nah, kita misalnya melihat Presiden Jokowi sampai ke Ukraina, sampai kepada Rusia. Tapi pertanyaannya adalah konsepnya apa gitu untuk bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kalau jalan-jalan mah siapa pun bisa jalan. Saya kalau ada duit juga bisa jalan. Tapi
pertanyaannya konsepnya apa? Apa yang ditawarkan gitu loh. Ya, apa yang ditawarkan? Nah, jadi terkadang kita ini memperlihatkan sesuatu yang tidak jelas. Ya, konsepnya apa? Nah, konsep bebas aktif juga demikian. Ya, jadi harus ada penafsiran yang jelas bahwa terkadang ya ada masa-masa di mana kita harus cenderung kepada satu blok demi untuk kepentingan nasional, apalagi dalam konteks kepentingan nasional konteksnya pada kepentingan global gitu. Jadi jangan kemudian atas nama bebas aktif lalu diam gitu. Karena kita mengatakan oh kita nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Itu nanti ada ayat Al-Qur'an muzabzabina ilaha ula wa ilaha ula, cenderung ke sana kemari itu. Artinya dia nggak punya posisi gitu. Jadi bebas aktif jangan ditafsirkan tidak punya posisi. Terkadang punya posisi dan terkadang berani untuk memperlihatkan posisi itu, apalagi dalam konteks kita sebagai negara besar yang punya strategis yang sangat besar, emerging economy, luasnya luar biasa, penduduknya luar biasa, demokrasi ketiga dunia dan dunia Islam yang paling besar, tapi mana posisi kita yang tegas dalam dunia global itu? Ini pertanyaan. Saya sebagai anak bangsa yang hidup di Amerika sudah lama sekali, saya terkadang merasa sedih juga. Kapan Indonesia bisa mainkan peranan dalam dunia global gitu? Dan ini tentu akan banyak ditentukan oleh siapa yang mengendalikan gitu. Siapa pemimpin kita? Harus ada keberanian, harus ada konsep yang jelas, visi yang jelas gitu. Dan tentunya ya, karakter yang solid gitu. Dan juga kemampuan komunikasi yang baik itu saya kira penting. Ya, agar kita bisa menampilkan diri di dalam konteks global ini. Saya cuma bermimpi saja bahwa Indonesia ini harus menjadi salah satu pemain terpenting dan ikut mewarnai dunia ke depan. Ya, Pak Imam, ini ada yang menyatakan begini, ada beberapa kalangan ya, atau katakanlah ada beberapa ilmuwan mengatakan, pakar Indonesia, bahwa sebagai negara Muslim terbesar, ya, maka kalau Indonesia harus mempunyai posisi seperti tadi yang dikatakan Pak Imam, ya, harus cenderung ke posisi mana atau ke blok mana, maka ada beberapa kalangan lebih menyarankan bahwa Indonesia itu lebih baik, lebih cenderung pada posisi Amerika. Kenapa demikian? Karena katanya Amerika itu masih punya value daripada blok-blok lain. Jadi Amerika itu punya integritas yang kuat, punya nilai yang kuat yang mungkin tidak dimiliki oleh demokrasi-demokrasi lain. Apalagi kalau kita lihat China misalnya, kita ambil contoh masalah Uyghur. Itu kan di sana nyata-nyata bahwa ada pelanggaran HAM yang berat. Jadi ada beberapa kalangan menganggap bahwa kalau kita terus-menerus menjalin hubungan dengan China, maka itu kita nanti akan kehilangan value juga. Ada kalangan berpandangan begitu Pak Kiai. Apakah Pak Kiai sebagai orang yang hidup lama di Amerika dan melihat sistem yang begitu, boleh dikatakan begitu rapi di sana, karena siapapun presidennya sistemnya tetap berjalan, apakah memang Pak Kiai melihat bahwa kalau kita letakkan pada value, maka seyogyanya kalau Indonesia harus berpihak kepada satu blok, maka yang paling tepat adalah berpihak ke Amerika? Ya, jadi bukan karena saya di Amerika, tapi memang realitanya demikian. Realitanya demikian, bahwa Amerika ini seperti yang saya katakan tadi, dengan segala kekurangannya, Amerika itu masih negara yang paling hebat. Ya. Kita berbicara tentang sistem politik, demokrasi misalnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa demokrasi hipokrisi, demokrasi dari kemunafikan, itu di mana-mana pun terjadi kan gitu. Terkadang orang yang paling merasa demokrasi justru orang yang paling sensitif kepada kritikan. Kalau dikritik, nah itu kan demokrasi seharusnya kan siap dikritik gitu. Nah jadi Amerika ini adalah negara yang kalau berbicara tentang nilai memang seperti tadi itu, nilai demokrasi, nilai politik, maka begitu sangat luar biasa. Saya kira masih sangat ideal ya. Dan termasuk yang tadi itu, bahwa Amerika ini terbangun di atas asas sistem yang kuat. Jadi tidak ditentukan oleh personalitas ya, apalagi sekelompok segelintir saja orang yang bisa menguasai gitu. Dan oleh karenanya siapapun presidennya, maka presidennya tidak terlalu banyak mempengaruhi keadaan bangsa dan negara gitu. Ya, beda misalnya di Indonesia, kalau ketua-ketua partai itu tidak saling tersenyum, maka rakyat juga tidak saling tersenyum. Gitu. Karena ditentukan oleh ketua-ketua partai. Iya, gitu. betul. Ketua partai nggak mau salaman, rakyat nggak mau salaman gitu. Karena menentukan oleh individu-individu, karena sistemnya lemah.
Maka Amerika ini memiliki nilai perpolitikan, demokrasi. Demikian juga dalam hal perekonomian. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi ya, dengan segala kemajuan kekuatan ekonomi dimiliki oleh China, nilai konsep perekonomian di Amerika ini masih sangat luar biasa. Ya, kami merasakan itu misalnya. Walaupun memang ada segelintir orang-orang yang sangat-sangat kaya seperti Elon Musk yang berusaha diajak masuk Indonesia, tapi kami masih bisa merasakan bahwa ada sharing ya kemakmuran yang terjadi di Amerika itu. Tidak ada orang petani kampung pun yang kemudian tidak bisa merasakan kemakmuran itu. Walaupun ada homeless itu karena rata-rata memang karena bahagian dari konsep kehidupan yang perlu diperbaiki karena terlalu rakus dunia, maka terkadang terjadi penyakit mental gitu. Tapi intinya adalah kemakmuran itu ada. Apalagi berbicara tentang keadilan hukum. Saya waktu Donald Trump menjadi presiden, saya berani mengkritik Donald Trump terang-terangan. Saya memimpin demonstrasi besar-besaran di kota New York ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan melarang orang Islam masuk ke Amerika ketika itu. Dan saya merasa terlindungi oleh hukum gitu. Kenapa? Karena hukum masih berlaku. Jadi hukum tidak dipelintir, tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan dan tidak diarahkan sesuai kepentingan tertentu. Ya, beda dengan terkadang di negara lain terkadang ada yang justru yang membuat aturan itu mereka sendiri yang memainkan aturan, tergantung kepentingan saja kan. Jadi tapi di Amerika jadi Pak Imam beda dengan Indonesia ya, hukumnya bisa disalahgunakan. Satu contoh saja ya. Waktu kami ingin membangun masjid dekat Ground Zero ya, yang kemudian disebut sebagai Ground Zero Mosque atau Masjid Ground Zero, itu 70% penduduk kota New York itu menentang. 70%. Kenapa? Karena waktu itu dipolitisir. Ada seorang politisi yang menjadikannya sebagai simbol kemenangan orang Islam melawan Amerika, kira-kira begitu. Maka marahlah orang-orang Amerika dan kota New York. Tapi Michael Bloomberg kita tahu waktu itu wali kota, salah seorang yang terkaya dunia, mengatakan orang Islam punya hak membangun masjid di dekat Ground Zero itu. Kenapa? Selama aturan-aturan lokal bisa dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk melarang. Kenapa? Karena konstitusi memberikan hak asas dasar kepada semua orang untuk mempraktekkan agama, termasuk membangun rumah ibadah itu. Nah, inilah Amerika. Kita merasakan kebebasan untuk berekspresi, merasakan kebebasan untuk beragama dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kembali kepada nilai, memang saya berani mengatakan bukan karena saya tinggal di Amerika, bahwa negara yang paling banyak untuk bekerja sama itu adalah Amerika ini. Dengan segala kekurangan ya, misalnya mengenai Timur Tengah tadi yang saya sebutkan, khususnya Palestina Israel, ya, karena memang kekuatan lobby Yahudi yang sangat kuat di Amerika. Di Amerika ini ada 4 lobby yang kuat. Ya. Yang pertama adalah Yahudi Israel. Ya. Tidak ada presiden yang bisa memenangkan pemilihan di Amerika itu kecuali diridhoi sama lobby Israel, Palestina. Yang kedua adalah lobby senjata. Makanya ya coba lihat, hampir setiap hari ada pembunuhan di Amerika dan senjata tetap bebas di Amerika karena lobbynya sangat kuat sekali. Dan yang ketiga sekarang ini yang kuat adalah gay, LGBTQ. Itu sangat kuat sekali lebihnya di Amerika Serikat. Lalu yang keempat adalah tembakau. Ya, jadi inilah lobby-lobby yang kuat gitu loh. Nah, kenapa pemerintah Amerika masih selalu nampak seperti membela Israel? Karena kekuatan lobby Yahudi Israel. Nah, inilah yang kami pelajari sebagai orang Islam, bahwa untuk bisa merubah kebijakan Amerika di Timur Tengah, khususnya Palestina Israel, kami harus mampu memiliki kekuatan lobby di Amerika Serikat. Dan kami berusaha untuk membangun itu. Saya pribadi misalnya kenapa begitu sangat dekat dengan komunitas Yahudi bekerja sama? Karena saya ingin belajar. Kenapa masyarakat Yahudi di Amerika hanya 5 juta saja, tapi bisa memiliki kontrol yang sangat luar biasa. Orang Islam ini lebih 10 juta di Amerika. Di mana kuncinya gitu? Itu yang kami pelajari. Jadi kami berdialog dengan masyarakat Yahudi ini bukan sekedar berdialog. Kami belajar agar di masa-masa yang akan datang kami bisa membangun channel, kekuatan, networking agar memiliki kekuatan lobby seperti mereka. Dan hanya dengan seperti itu, merubah sistem dari dalam negeri ini, kita akan bisa merubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oke, Pak Imam, ini kan menarik menurut saya tadi yang disampaikan Pak Imam bahwa kebijakan Joe Biden tentang Islamophobia itu sangat konkret ya. Bisa terlihat nyata, jadi bukan sekedar lip service, seperti begitu yang saya tangkap ya. Bukan sekedar lip service, tapi itu terlihat di dalam kehidupan masyarakat Amerika. Apakah Pak Imam melihat bahwa kebijakan Joe Biden tentang Islamophobia itu nantinya akan menyatu di dalam struktur masyarakat Amerika sendiri?
atau itu hanya ada dalam sistem pemerintahan Joe Biden? Saya kira untuk menghadapi Islamofobia memang saya tidak terlalu banyak bergantung kepada pergantian presiden atau pergantian pemerintahan ya. Saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang imam atau da'ilah di Amerika Serikat, merasa bahwa untuk merombak dan merubah persepsi orang Amerika pada Islam ini tidak ada jalan lain kecuali dengan pendidikan dan dakwah itu sendiri. Jadi harus dari bawah, bottom up. Bottom up. Kalau dari atas ke bawah tidak efektif ya. Kenapa? Karena pemimpin itu berganti, hanya 4 tahun saja kalau di Amerika. Tapi rakyat di bawah ini kan terus menerus ya. Dan oleh karenanya kalau kita melihat dari anggaplah misalnya sejak 9/11 tahun 2001, nah itu tergantung bagaimana dengan keadaan di bawah. Ketika Bush menjadi presiden ketika itu, awalnya kan didukung oleh masyarakat Muslim. Bush itu terpilih, Bush Junior ya, anaknya yang kedua, Bush yang kecil, yang anak, terpilih menjadi presiden di Amerika. Itu dengan suara sekitar 3.000 saja kemenangannya. Ya. Dan itu banyak ditentukan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam ketika itu memilih dia. Kenapa memilih dia? Karena calon wakil presiden Al Gore adalah seorang Yahudi, namanya Lieberman dari Connecticut. Gara-gara calon wakilnya Al Gore adalah Yahudi, maka orang Islam tidak mau memilih Al Gore, justru memilih Bush. Nah, begitu terjadi 9/11 kemudian merubah ya, perilaku Bush ini. Memerangi Afghanistan, masuk ke Irak kembali, bahkan beberapa kebijakan-kebijakan yang betul-betul menghilangkan kebebasan beragama dan sebagainya. Nah, ini Bush ketika itu. Dan oleh karenanya, saya kira untuk betul-betul kita menghadapi Islamofobia secara efektif, mau tidak mau memang harus dilakukan perombakan dari akar gitu. Dan akar itu adalah masyarakat. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat sekarang misalnya Joe Biden itu baik, alhamdulillah kita bersyukur tentunya. Tapi belum ada jaminan bahwa pemimpin yang akan datang akan baik lagi. Dan oleh karenanya kita tidak banyak tergantung kepada presiden. Ya, walaupun kita bersyukurlah bahwa Joe Biden ini memberikan rasa tentram, rasa damai, ya, kita bisa merasa lebih aman. Kalau Presiden Donald Trump itu betul-betul karena selalu mengatakan Islam itu adalah memusuhi kita. Artinya ini menjadikan orang-orang Amerika marah dan ketakutan kepada Islam. Tapi Joe Biden ya betul-betul dia sangat dewasa karena memang sudah lama berinteraksi dan beliau itu menjadi senator sejak umur 27 tahun. Sudah sangat matang. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana perjalanan hidupnya gitu, berinteraksi dengan masyarakat banyak, termasuk masyarakat Muslim. Maka ini kemudian shaping, membentuk cara pandang dia kepada segala sesuatu termasuk kepada Islam dan komunitas Muslim gitu. Oke, yang terakhir nih Pak Imam. Ini kan Pak Imam ini orang yang luar biasa ya, mendirikan pesantren pertama di Amerika, Pak Imam ya. Apakah ini bagian dari yang tadi Pak Imam sampaikan bahwa untuk mengubah mindset ya masyarakat Amerika itu harus lewat dakwah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh tergantung oleh kebijakan-kebijakan presiden itu karena presiden itu datang dan pergi, silih berganti. Apakah ini salah satu media yang Pak Imam buat untuk bisa ya katakanlah memberi dakwah terus menerus, bisa merubah paradigma orang Amerika yang tadinya misalnya tidak terlalu bersahabat dengan Muslim, akhirnya menjadi sangat bersahabat, kira-kira seperti begitu. Ya tentunya itu salah satu, ya, bahwa mudah-mudahan pondok pesantren yang kita dirikan ini menjadi salah satu bibit ya yang akan tumbuh besar, ya, menjadi bagian dari pengembangan Islam di masa yang akan datang. Tapi jangan juga dilupa bahwa kenapa kami mendirikan pondok pesantren ini, bahkan yayasan kami sebut dengan Nusantara Foundation, karena kegalauan panjang yang sudah selama ini saya rasakan. Kenapa kok Indonesia itu di Amerika dan hampir di berbagai belahan dunia itu tidak terlalu dikenal? Padahal apa kekurangan Indonesia? Secara geografis luar biasa, secara penduduk juga luar biasa, kekayaan alam luar biasa, keindahan alam luar biasa, makanan saja dari Aceh sampai ke Papua ragamnya bagaimana? Di Makassar saja, apa saja ada? Coto, Makassar, Palu Basa ada, Palu Mara, ada semua aja Makassar. Tapi kenapa kok hampir di berbagai belahan dunia itu Indonesia kurang dikenal? Maka ada kegalauan panjang saya. Apalagi dalam konteks sebagai negara Muslim terbesar. Setiap kali saya berceramah atau memberikan presentasi Islam, bahkan di universitas, kalau saya mengatakan dari Indonesia, orang
kok nggak terlalu apa ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau saya bilang, Anda kenal Bali nggak? Semua teriak, oh Bali is beautiful. Jadi seolah-olah itu Indonesia bagian dari Bali gitu. Maka terenyuh saya juga ada rasa apa ya, ada semacam kegelisahan gitu. Ya. Sehingga ketika saya ada kesempatan, saya mendirikan Nusantara Foundation ini, lalu salah satu proyek terpenting adalah saya mengatakan harus menghadirkan pesantren sebagai tulang punggung pendidikan Islam di Indonesia. Untuk kita ingin mengenalkan pada dunia bahwa pertama, kalau Anda ingin melihat Islam, tataplah Indonesia. Kenapa tataplah Indonesia? Karena Indonesia telah membuktikan bahwa Islam dan negara atau bangsa bisa sejalan dan senyawa. Tidak banyak negara Islam yang bisa menyatukan antara agama dan kebangsaan. Dan Indonesia bisa membuktikan itu. Yang kedua, bahwa Indonesia itu adalah negara yang Muslim terbesar dunia, tapi juga memiliki karakter modernitas yang sangat luar biasa. Wanita-wanita kita memiliki kebebasan yang luar biasa. Gitu. Bahkan setiap partai politik, ya kalau nggak salah dipersyaratkan 30% kandidat untuk legislatif kan begitu. Itu tidak terjadi di negara manapun. Demikian juga hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Walaupun ada kasus-kasus yang terjadi, tapi kan tidak ada yang masif terjadi perkelahian, pembunuhan seperti yang di India misalnya atau di mana-mana gitu. Nah ini contoh saja bahwa kalau kita ingin menampilkan Islam yang rahmatul alamin, saya tidak perlu memakai kata Islam Nusantara ya, tapi Islam yang rahmatul alamin, maka tampilkanlah Indonesia itu. Maka ketika saya mendirikan pondok pesantren ini, salah satu tujuannya adalah menyampaikan kepada Amerika bahwa yes, kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan juga kita mampu ya berada di garda terdepan untuk berkontribusi kepada dakwah global kita. Jadi jangan di Amerika ini kan ada 3 yang dominan dikenal sebagai Muslim. Kalau nggak Timur Tengah, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Lalu yang ketiga Afrika. Kalau Indonesia kok terkadang dianggap negara nggak dikenal sebagai negara Muslim terbesar. Gitu. Saya pernah ceramah di North Florida University di Florida. Lalu saya mengatakan, do you know that I am from Indonesia, the largest Muslim country? Dia katakan, kamu dari Mesir ya? Loh, ada orang Mesir mukanya. Saya bilang negara Muslim terbesar di dunia itu ada di Asia Tenggara, Southeast Asia. Mereka mengatakan, oh Malaysia. Jadi Malaysia lebih dikenal sebagai negara Islam dibandingkan dengan Indonesia. Nah semua ini kemudian menjadikan saya galau. Sehingga saya kemudian mendirikan pondok pesantren ini sebagai jawaban kepada kegalauan panjang itu. Mudah-mudahan bisa menjawab bahwa jika Anda ingin melihat Islam yang rahmatul alamin, lihatlah ke Indonesia. Dan Anda harus sadar bahwa Indonesia adalah negara Muslim dan bisa memberikan kontribusi besar di dunia global. Kira-kira begitu. Amin. Semoga pesantrennya berjalan lancar, Pak Imam. Amin. Dan Pak Kiai selalu sukses, sehat selalu di negeri seberang. Dan insya Allah kita akan bertemu di tanah air yang akan datang. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih atas pandangan, edukasi, dan pembelajarannya di channel Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.